Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana dosen pengampu atau dosen ajar bisa membatasi mahasiswa yang tidak layak mengikuti ujian seperti ujian UTS atau UAS berdasarkan rekap yang diberikan dari pihak administrasi akademik nantinya ke Kaprodi, dan Kaprodi bisa mendistribusikan ke masing-masing dosen nama-nama mahasiswa yang tidak layak mengikuti ujian, di mana mahasiswa itu kurang dari 75% kehadirannya berdasarkan dari rekap absensi dan batas pembelajaran. Di sini video dibuat berdasarkan hasil keputusan rapat agar tidak terjadinya seperti semester sebelumnya, bahwa masih ada mahasiswa yang dapat mengikuti ujian dikarenakan tidak adanya pembatasan oleh dosen pengampu atau ajar, sedangkan mahasiswa tersebut kurang kehadirannya dari 75%. Dan nilai tersebut juga sudah diberikan oleh dosen sehingga sudah juga dimasukkan ke dalam sisvo kampus. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya hal seperti ini lagi, maka di sini saya akan menjelaskan cara membatasi mahasiswa agar tidak bisa mengikuti ujian yang mana mahasiswa tersebut memang kurang dari 75% dan data tersebut yang sudah diberikan dari bagian administrasi akademik. Pertama kali kita login, ya. Kita menggunakan akun dosen, yang mana di sini saya menggunakan pada mata kuliah bahasa Inggris 4. Di sini sudah ada data yang asli, ya. Saya gunakan copy paste untuk sebagai uji coba, yaitu pada mata kuliah pada sesi ujian tengah semester. Untuk membatasinya, pertama sekali kita harus mengaktifkan turn editing on atau membuka akses untuk masuk ke dalam menu ujian tengah semester tersebut. Dan Bapak dan Ibu bisa memilih menu edit ini, dan kita ambil edit setting. Jadi untuk pembatasannya, Bapak dan Ibu bisa memilih restrict access ini atau pembatasan aksesnya. Di sini kita bisa tambahkan pembatasannya dengan memasukkan untuk per mahasiswa, ya, karena yang tidak cukup 75% itu biasanya tidak terlalu banyak mahasiswanya, yaitu di mana ada sekitar 1, 2, 3 orang lah. Di sini kita contohkan untuk 1 orang. Kita ambil user profile, ya, dan kita ambil email address-nya, karena di akun dosen hanya bisa melihat email address, dan jangan kita harus mas ini, ya, karena ini kan kalau kita bahasa Indonesia kan itu, ya, kalau yang biasa menggunakan bahasa Indonesia, kita lihat nanti ini profil pengguna, user profil atau user pengguna, ini harus. Jadi yang kalau seandainya ibu bapak buat must atau harus, dan kita masukkan email tadi, alamat surel, ya. Ini maka yang mahasiswa yang dimasukkan ini hanya bisa mengikuti ujian, yang lain enggak. Jangan sampai salah. Tapi kita harus milihkan tidak boleh. Jadi untuk yang email ini tidak boleh mengikuti ujian, itu artinya. Ya, kita pakai yang bahasa Inggris saja. Oke. Jadi kalau yang bahasa Inggrisnya, karena defaultnya itu bahasa Inggris, ya, kita ambil restrict access, ya, pembatasan akses, kita add restriction, user profile, terus kita harus must not, ya, must not, dan kita ambil
email address. Ya, email address, dan kita baru memasukkan email mahasiswa yang kita batasi nantinya. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus membuka, ya ini kita buka di tab baru, membuka partisipan atau pesertanya. Pesertanya yang tidak layak itu seperti apa? Misalnya Anissa Khairati. Ya, kita copy emailnya. Ini kan emailnya, gmail.com. Nampak email masing-masing. Kita contohkan kepada yang untuk akun uji coba saya itu pada ini. M3Piret. Ya, Gmail. Saya copy pastikan ke dalam kolom ini. Ini artinya access restriction atau pembatasan akses itu kepada student, ya tidak bisa memasuki ke dalam akses ini, yang mana yang menggunakan email M3Piret. Ya. Setelah ini, kalau seandainya Bapak dan Ibu ada beberapa mahasiswa, tinggal tambahkan lagi. Ya, tambah user profile lagi. Tambah email lagi. Masukkan email siapa lagi? Misalnya email yang nadia@junita@gmail.com. Otomatis yang tidak bisa masuk itu M3Piret dan Nadia Junita. Ada 2 orang mahasiswa yang tidak layak mengikuti ujian tersebut. Kalau seandainya 1 orang, kita hapus saja. Ini ada tanda silangnya. Setelah ini pada contoh saya 1 orang atau 1 mahasiswa. Saya cobakan dan kita simpan. Oke. Maka nanti tampilannya akan ada pada not available unless your email address is not m3pirate@gmail.com, yang mana tidak layak untuk yang memiliki email address pada M3Piret. Ya, jadi dibatasi. Khusus pembatasannya ya restrict ya, khusus pembatasan kepada email yang M3Piret. Kita contohkan, kita buktikan kepada mahasiswanya. Kita logout dulu. Kita logout dan kita masuk kepada akun mahasiswa tersebut. Apakah terkunci atau enggak? Kita lihat. Kita login. Oke, ini mata kuliahnya. Maka mahasiswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian. Mahasiswa tersebut nanti akan bertanya, Pak, Bu, saya tidak bisa mengikuti ujian. Nah, Ibu dan Bapak udah ada catatannya bahwa mahasiswa tersebut tidak layak ujian karena persentase kehadirannya kurang. Mungkin begini cara membatasi mahasiswa yang kurang dari 75% kehadirannya, dikarenakan kurang kehadiran dan tidak layak mengikuti ujian, yang mana mahasiswa tersebut kalau tidak mengikuti ujian otomatis nilainya akan gagal. Demikian cara untuk membatasi mahasiswa yang kurang dari kehadirannya kurang dari 75%, dan semoga Bapak dan Ibu bisa melakukan langkah ini agar tidak terjadi lagi kepada mahasiswa semester ini yang tidak layak namun tetap bisa mengikuti ujian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.